Selamat pagi dan kita ketemu lagi di hari baru ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Menemani Anda di pagi hari ini dengan berbagai macam aktivitas pagi hari, rutinitas ataupun mungkin juga ada dari antara Anda semua yang memulai hari ini dengan kegiatan atau aktivitas yang spesial. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat. Kemudian tidak hanya sehat tetapi juga semoga kita semua bahagia dan penuh dengan sukacita mengawali pagi hari ini di hari Kamis yang semoga di rumah Anda semua juga sekarang cerah, kemudian bisa beraktivitas pula dengan baik. Selamat juga untuk Anda semua yang hari ini akan berangkat bekerja, semoga bisa bekerja dengan baik dan banyak hal baik pula yang dapat dibagikan kepada banyak orang yang Anda jumpai. Hari ini Semanggi bertepatan juga pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kita diajak untuk bersama-sama berdoa karena bulan ini, bulan Oktober juga merupakan bulan Rosario. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria karena kita yakin Bunda Maria yang dicintai oleh Yesus putranya juga menjadi perantara doa bagi Yesus untuk kita semua apa yang kita mohonkan kepada Dia. Hari ini dalam peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario, kita akan membaca Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosari pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, saya akan mengajak kita semua pada sebuah pengalaman, mungkin dari antara kita semua punya pengalaman ini, yaitu pengalaman meminta dan juga memohon. Pengalaman meminta jadi pengalaman yang sebetulnya tidak selalu mudah. Kita dihadapkan pada rasa malu, karena itu berarti kita menunjukkan ketidakberdayaan dan kekurangan yang sedang kita alami. Kecuali kalau orang tersebut memang dari dirinya senang meminta dan diberi belas kasihan. Namun justru disinilah terdapat sebuah usaha kerendahan hati untuk meminta, dan kita belajar untuk menghargai orang lain, apalagi yang sudah membantu dan memberi sesuatu kepada kita. Di saat kita meminta dan memohon, sebetulnya disitulah kita sedang menunjukkan betapa lemahnya diri kita.
Kita diajak untuk menyadari bahwa kita butuh orang lain di dalam hidup kita. Kita diajak untuk sadar bahwa pada saat-saat tertentu kita punya keremahan, punya ketidakberdayaan. Dan di hadapan Tuhan kita selalu ada dalam situasi itu. Tidak berdaya, lemah, tidak mampu, maka kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan bagaimana kita berdoa kepada Bapa yang baik. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa berdoa itu sama seperti seorang yang meminta bantuan pada tetangganya, atau seorang teman yang meminta bantuan pada sahabatnya, atau juga seperti seorang anak yang meminta roti pada bapaknya. Dia meminta dengan rendah hati, melepaskan kesombongan, dan menunjukkan ketidakberdayaannya. Namun, kalau kita mau melanjutkan kata-kata Tuhan ternyata tidak hanya berhenti pada kata meminta. Dia melanjutkan kata-katanya dengan carilah dan ketuklah. Kita boleh berdoa, menyampaikan banyak permohonan dan harapan kita layaknya seorang anak kecil pada bapaknya. Namun kita tidak boleh hanya berpangku tangan menanti keajaiban datang. Kita diajak untuk mau bergerak, berusaha, dan melakukan sesuatu supaya apa yang kita harapkan lalu datang sebagai berkat yang kita terima dari Bapa di surga. Bapa di surga memang baik, namun Dia tidak ingin kita anak-anaknya hanya berpangku tangan, hanya menjadi peminta-minta yang selalu mengemis dan memohon tanpa kerja dan usaha nyata. Tuhan ingin kita berusaha, karena dengan berusaha maka kita akan menghargai apa yang kita dapatkan, mensyukurinya karena itu adalah hasil yang kita dapat dari usaha dan kerja keras kita. Berbeda kalau kita hanya mendapat tanpa melakukan usaha. Kita mungkin dapat banyak, tapi semua juga akan mudah habis dan cepat berlalu karena kita tidak menghargainya sebagai hasil dari usaha keras yang kita buat. Tuhan memang baik, tapi Tuhan bukan tukang sulap atau tukang sihir yang memberi dengan sekejap saja. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang memberi dengan tetap mengajari kita untuk berusaha, menggunakan rahmat dan kesehatan, serta daya yang kita punya dalam diri kita. Semoga hari ini kita juga senantiasa mengawali hari kita dengan berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi jangan lalu di dalam memohon lalu kita seolah-olah mendikte Tuhan bahwa Tuhan harus mengabulkan doa kita. Kalau tidak dikabulkan kita lalu mungkin akan beralih dari Dia, atau mungkin kita akan meninggalkan Dia. Atau kerap kali di dalam berdoa mungkin juga kita pernah mengatakan sebuah syarat itu ya. Saya akan semakin melayanimu, saya akan semakin rajin ke gereja, saya akan semakin ini semakin itu dan lain sebagainya kalau doa saya dikabulkan. Seolah-olah Tuhan itu menjadi pemberi sesuatu dan kita akan melakukan sesuatu kalau Tuhan sudah melakukannya. Padahal kalau kita pikirkan Tuhan sudah lebih dulu memberikan banyak berkat kepada kita. Maka mari kita senantiasa memohon Tuhan, meminta kepada Tuhan, tapi tidak dalam konteks mendikte Dia. Dan tentunya sesudah kita memohon dan meminta kepada Tuhan, kita diajak untuk berusaha semaksimal mungkin yang kita mampu untuk mendapatkan itu semua. Semoga hari ini dalam banyak kesempatan, dalam pekerjaan dan juga banyak perjumpaan kita juga bisa melakukan karya yang baik sebagai usaha untuk mendapatkan berkat itu. Dan semoga juga berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda dalam perjumpaan dengan banyak orang, supaya perjumpaan dengan banyak orang juga menjadi sarana bagi Anda semua, bagi kita semua untuk berbagi berkat itu. Selamat memulai hari ini, selamat memohon kepada Tuhan, selamat bekerja dan berkarya, selamat pula membagikan kasih kepada sesama. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat untuk Anda semua.
Dan selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan semanggi, semangat pagi hari ini.